Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azijah dengan NIM akhir 75, dan pada video kali ini saya akan membahas terkait tentang kedudukan belajar mengajar. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya agar lebih bermanfaat dan bermartabat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pendidikan tersebut, perlu adanya kegiatan belajar mengajar. Nah, pengertian dari belajar mengajar itu sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik, serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada pada peserta didik. Nah, karena belajar mengajar juga berperan sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan, di mana guru sebagai fasilitator pembelajaran bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan membimbing siswa untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada pada peserta didik. Adapun dalil-dalil terkait belajar mengajar ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu antara lain yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari ketiga dalil tersebut saya akan membahas salah satu dalilnya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dari Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun tafsir terkait Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini saya mengambil dari tafsir Al-Misbah. Jadi Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini mengandung perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya, berpikir dan mengkorelasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. Bahkan perintah yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebelumnya yaitu perintah untuk mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya. Nah, tentu ilmu pengetahuan diawali dengan cara membaca, karena membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan, baik membaca ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Sebab manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indera pendengaran dan penglihatan demi untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pada ayat pertama, kata Iqra atau perintah membaca dalam sederet ayat di atas terulang 2 kali, yakni pada ayat 1 dan 3. Nah, menurut Quraisy Shihab, perintah pertama dimaksudkan sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui. Sedangkan yang kedua, perintah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dengan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Nah, setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, maka amanah selanjutnya yaitu mengajarkan ilmu tersebut dengan cara tetap memfungsikan segala potensi tersebut. Adapun di dalam buku yang ditulis oleh
Muhammad Arifin yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam. Dijelaskan bahwa manusia tanpa melalui belajar niscaya tidak akan dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui proses belajar mengajar yang diawali dengan kemampuan menulis dan membaca segala yang tersirat di dalam ciptaan Allah. Nah, membaca dan menulis ini merupakan simbol ilmu pengetahuan. Karena itu, dengan membaca dan menulis, orang akan mudah mempertinggi kualitas ilmu pengetahuannya. Dengan kualitas ilmu pengetahuan yang tinggi, maka orang akan mudah menggapai prestasi dalam membangun peradaban dunia. Dari isyarat Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjanjikan prospek kehidupan yang gemilang bila umat manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jika meninggalkannya akan ada kehancuran atau kemunduran yang akan diterima manusia itu sendiri. Adapun nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut, yaitu yang pertama nilai pendidikan religius. Nilai pendidikan religius adalah salah satu nilai untuk mencapai suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam dalam lubuk hati manusia. Nah, nilai ini lebih pada hati nurani dan pribadi manusia itu sendiri. Nilai-nilai religius yang terkandung dimaksudkan untuk mendapatkan renungan batin dalam kehidupan dengan bersumber pada nilai agama. Nilai pendidikan yang kedua yaitu nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari makna yang terkandung dalam karya sastra. Nah, nilai pendidikan moral yang ada di dalam karya sastra bertujuan untuk memberikan manusia nilai-nilai etika secara benar maupun tidak. Selanjutnya, nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial merupakan penggambaran suatu masyarakat sosial oleh karya sastra dalam sebuah masyarakat. Pada akhirnya dapat dijadikan cerminan atau sikap para pembacanya. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang memiliki makna berupa norma di dalamnya. Tidak hanya norma, tetapi juga etika dan aturan-aturan lainnya. Nah, nilai juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang membuat seseorang menjadi lebih percaya diri akan yang dikerjakannya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan tentang kedudukan belajar mengajar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.